Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Dr. Kestri. Masih bersama kami, dokter? Ya, Baik, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang adanya peraturan baru micro lockdown. Namun sebelum saya ke sana, saya ingin mengetahui sebetulnya apakah jumlah dari varian baru Omikron ini sudah lebih dari 46 kasus karena mungkin saja dari tim Satgas belum mendeteksi semua daerah dan mungkin ada beberapa varian yang belum terdeteksi, terketahui. Sehingga mungkin di atas angka 46, karena kita tahu penyebaran dari varian Omikron ini lebih masif, lebih cepat daripada varian Delta, dokter. ya, kita ketahui dulu ya, varian Omikron ini kan merupakan hasil mutasi dari varian Delta, ya, di mana varian Omikron ini sampai hari ini dia tingkat keparahannya cenderung ringan dan tidak ditemukannya penurunan saturasi atau adanya angka kematian. Namun, meskipun kasus Omikron sudah terdeteksi di Indonesia, kasus hariannya masih berada pada tingkat yang rendah dan sampai saat ini masih terkendali. Oke, jadi masih terkendali ya. Lalu untuk Ya. menekan penyebaran Omikron ini, pemerintah juga memberlakukan peraturan micro lockdown. Apakah ini betul efektif nanti bisa menekan penyebaran dari varian Omikron ini, dokter? Ya, sebelumnya kita bicara dulu mikro lockdown ya. Rencana pemerintah untuk menerapkan mikro lockdown di daerah itu dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, khususnya Omikron ya saat ini. Rencana mikro lockdown itu dilakukan pemerintah, tentu hal ini bisa dipahami karena di mana daerah yang menjadi transmisi lokal Omikron tersebut mencegah adanya kenaikan kasus-kasus baru ya terhadap penularan tersebut. Dan dalam rangka untuk memastikan kehidupan di daerah tertentu bisa berjalan diperlukan dukungan pemerintah dan Satgas tentunya dari pihak swasta yang ada di lokasi juga harus gotong royong dalam mengendalikan mencegah varian tersebut. Mikro lockdown bisa diterapkan daerah jika menemukan penularan kasus COVID-19 yang jumlahnya misalnya 1 RT. Jadi RT itu yang di lockdown. Namun apabila jumlahnya hanya yang terkena pada daerah itu hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai 5 orang bahkan lebih, tidak lebih dari 50% dari lokasi desa, RT atau RW tersebut itu harus dikirim tetap ke isoter. Jadi sebenarnya tujuan dari si micro lockdown ini adalah untuk mencegah penularan klaster di dalam keluarga. Nah, jika ada kasus di daerah itu, Satgas dan pemerintah, administrasi dari wilayah tersebut atau setempat melakukan penutupan atau lockdown di tingkat daerah tersebut. Jadi penutupan di area setempat untuk mencegah klaster keluarga dan klaster di daerah setempat itu. Itulah makna micro lockdown dengan tujuannya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dan lebih lanjut. Baik. Jadi seperti micro lockdown yang sudah diterapkan beberapa waktu lalu ya, konsepnya sama seperti itu ya, dokter? Nah, Baik, kemudian ini akankah ada target kira-kira misalkan diterapkan micro lockdown ini dalam jangka waktu berapa lama hingga benar-benar micro lockdown itu di-off-kan atau dinonaktifkan? ya, untuk masa micro lockdown kita berdasarkan masa inkubasi virus ya. Sampai hari ini masa inkubasi virus itu yang kita ketahui 14 hari. Mengingat penelitian-penelitian dan hasil gejala klinis yang ditimbulkan oleh Omicron ini juga tahap pastinya sedang dalam fase uji klinis atau dengan fase penelitian. Jadi tetap kita mengikuti masa inkubasi virus-virus sebelumnya yaitu 14 hari. Baik, jadi 14 hari ya. Seperti yang persis sama sebelum di masa Omikron ini ada. Lalu kita mengingat karena varian Omikron ini termasuk varian of concern yang mungkin suatu saat nanti juga akan memperburuk suasana atau situasi kita saat ini. Selain tadi ada micro lockdown, kemudian juga masa karantina 14 hari yang diperpanjang. Apa saja betul yang strategi tepat yang benar-benar akurat supaya bisa menekan penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron dan kita harapkan juga tidak terjadi ledakan baru di awal tahun 2022 seperti yang sebelumnya sering terjadi, dokter. Ya, eh,
tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, meski kasus Omikron ini sudah terdeteksi di Indonesia, namun kasus harian kita ini masih berada pada tingkat rendah dan terkendali. Nah, namun kita tetap perlu mempersiapkan langkah-langkah lain untuk kedepannya. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas, terutama menjelang saat libur Nataru ini. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga pada awal tahun ya 2022. Nah, pemerintah juga terus berupaya untuk mempertahankan kasus positif serendah mungkin dengan penurunan kasus yang konsisten. Nah, upaya ini akan efektif jika kita semua patuh taat disiplin terhadap protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas dan berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19. Mengingat kembali kunci mempertahankan menurunkan kasus COVID-19 secara nasional adalah menjaga protokol kesehatan karena lonjakan kasus yang telah kita lewati dan saat ini adalah tugas besar kita untuk menjaga agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dalam menerapkan prokes dan ini menjadi tugas besar kita bersama untuk menjaga kondisi agar tetap stabil dan tidak terjadi kenaikan kasus. Serta kita mendukung program vaksinasi. Baik, tadi saya garis bawahi menerapkan protokol kesehatan ini yang menjadi kunci utama juga ya untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Lalu pertanyaannya dokter, bagaimana dengan tingkat kepatuhan masyarakat dengan protokol kesehatan itu sendiri? Dan apakah diperlukan sanksi yang tegas agar bisa memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dari protokol kesehatan? Ya, untuk ini ya, untuk prokes di masyarakat ya. Jadi kita sekarang sudah lihat yang dulunya tidak peduli atau abai terhadap masker, sekarang memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan baru ya. Selain itu juga mencuci tangan, itu juga kita sering perhatiin sekarang setiap ada yang jalan ke mall atau jalan ke fasilitas-fasilitas publik itu tergantung di tasnya ada hand sanitizer. Itu juga merupakan kebiasaan baru yang sudah terbiasa sekarang menjaga jarak. Nah, jadi memang sekarang ini sepertinya untuk penerapan prokes yang sebelumnya kemarin sudah mulai agak sedikit longgar dengan adanya Omikron ini berdasarkan data-data di lapangan dan laporan-laporan survei yang kita dapatkan sudah mulai diperketat kembali. Selain itu juga kan di tempat fasilitas-fasilitas publik itu juga ada satgas-satgas kita adakan satgas-satgas yang sebelumnya juga ada, namun kita perketat kembali. Nah, khususnya untuk fasilitas publik kan sudah ada satgas, di mana satgas yang dibentuk ini bertugas dia untuk mengawasi aktivitas pengunjung selama masa liburan ini khususnya, dan menegakkan kembali protokol kesehatan pengunjung, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi ini sebagai platform screening pengunjung yang akan menjadi syarat masuk ke suatu fasilitas publik. Nah, di sini apabila ada pengunjung yang menolak menggunakan aplikasi tersebut, petugas ini harus tegas, di mana petugas wajib menolak pengunjung untuk masuk ke dalam areanya. Pengunjung juga kita harapkan, nah untuk proaktif mengawasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi kita harapkan kooperatifan atau kerjasama yang baik antara pengunjung dengan pihak Satgas. Baik. Terakhir, dokter, apa harapan dokter dengan semua peraturan, semua tata tertib yang sudah diatur oleh pemerintah agar masyarakat juga bisa bersatu padu dengan pemerintah dan kita semua bisa bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 agar di tahun depan, di awal tahun 2022 juga tidak terjadi ledakan baru dan Omikron tidak lagi semakin meningkat, dokter? Ya, marilah sama-sama kita patuhi peraturan yang ada, di mana kita tetap menerapkan prokes, dukung program vaksinasi, dan bekerja sama dalam menekan penularan atau memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kekooperatifan dan kekerjasamaan dari pihak masyarakat dan pihak Satgas, khususnya fasilitas publik, sangat diperlukan. Jadi di sini adalah kita sama-sama bekerja sama dan ini memang tugas besar kita untuk menjaga kestabilan
angka penurunan COVID yang saat ini terjadi. Walaupun kasus sudah landai, namun bukan berarti COVID itu tidak ada. Jadi tetap harus kita tegakkan kembali prokes kita. Terima kasih. Baik, pemerintah dan tim Satgas COVID-19 selama ini sudah bekerja keras membuat berbagai peraturan. Kita harapkan masyarakat tertib mengikuti peraturan tersebut dan disiplin dalam menjalankan masa karantina yang sudah diatur oleh pemerintah sehingga kita bersama-sama bisa menekan penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat dokter. Baik, terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.